Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kaifa halukum fi hadzal yaum ayuhat thallab? Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah ya. Ketemu kembali bersama Mister dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Untuk pertemuan kali ini insyaallah Mister akan menjelaskan terkait dengan materi tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Materi yang akan Mister sampaikan ini ada kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu materi pokoknya tentang surah Az-Zumar ayat 53. Kemudian surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Dan satu lagi surah Ali Imran ya, Ali Imran ayat 159. Kita akan coba baca terlebih dahulu ya. Nanti ikuti Mister ya cara bacanya supaya kalian bisa membaca dengan baik dan benar. Mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Bisa ya kalian baca, perhatikan baik-baik cara membaca panjang dan pendeknya ya, idgham, qalqalahnya nanti kita pelajari di pertemuan yang akan datang terkait dengan ilmu tajwidnya. Nah, untuk saat ini kita akan bahas satu persatu tentang kandungan daripada surah Az-Zumar ini. Baik, dalam surah Az-Zumar ini kalau kita kaji artinya ya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini ayat ini menganjurkan kepada kita untuk bersikap optimis ya. Jangan berputus asa, lawannya adalah pesimis. Ya, ini putus asa itu pesimis. Bahkan di sini dikatakan bahwa ketika kalian banyak sekali dosa-dosa yang telah dilakukan itu jangan pernah berputus asa untuk tetap bisa bertobat kepada Allah. Karena ampunan Allah itu sangat luas sekali. Ya. Jadi jangan khawatir. Mungkin kalian pernah mendengar sebuah cerita ya. Sebuah cerita yang berkaitan dengan sikap pesimis optimis ini dalam hal taubat kepada Allah. Ada kisah ketika itu ada satu orang yang telah membunuh sampai 99 orang ya. Ketika dia temui seseorang pendeta, kemudian ditanya padanya, apakah aku bisa bertobat kemudian akan diampuni gitu kan. Nah, maka ternyata pendeta tersebut menjawab bahwa dosanya sudah sangat banyak, membunuh 99 orang, bayangkan. Nah, ketika itu langsung dibunuh aja tuh pendeta.
digenapkanlah menjadi 100 orang. Ya. Nah, kemudian dia mencari lagi, kemudian bertemu dengan seorang ulama. Nah, ketika dia mengungkapkan curhat lah gitu kan, sudah membunuh sampai 100 orang, kemudian dia ingin bertobat dengan sungguh-sungguh. Maka ketika itu ulama tersebut mengatakan, silahkan kamu bertobat dengan sungguh-sungguh. Kamu yang harus melakukan hijrah, pindah dari tempat yang ketika kamu banyak bermaksiat di situ. Ya. Maka ketika itu dia pun berusaha untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, kemudian dia berhijrah, pindah dari tempat asalnya. Nah, ketika di tengah perjalanan, malaikatul maut mencabut nyawanya. Mencabut nyawanya, dan di situ terjadi sebuah dialog antara malaikatul rahmah dengan malaikatul azab. Ya. Kata malaikat azab, ini orang banyak banget maksiatnya, makanya harus dimasukkan ke dalam neraka, harus disiksa. Nah, tapi malaikatul rahmah ketika itu berbicara kembali, ini harus dimasukkan ke dalam rahmat Allah. Jangan karena dia telah membunuh, tapi dia sekarang sudah bertobat, dan tobatnya itu akan menghapus dosa-dosa. Nah, maka ketika itu diukurlah tuh jarak antara tempat dia tinggal dulu dengan tempat tujuan hijrahnya. Nah, akhirnya ternyata lebih dekat kepada tempat dia berhijrah, dan pada akhirnya dia pun berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu salah satu sikap ya yang harus kita miliki, optimis ya. Optimis. Apalagi dalam hal misalkan ketika kita terhadap sesuatu lah, termasuk dalam pelajaran, harus optimis, jangan gampang menyerah. Aku nggak bisa gitu kan. Jangan katakan nggak bisa, tapi katakan aku bisa. Ya, itu optimis. Pelajaran apapun, termasuk matematika gitu kan yang katanya sulit. Tapi kalau kita berusaha, azamkan dalam diri bahwa kita akan bisa, insya Allah. Ya. Termasuk ketika kalian ingin masuk ke tempat favorit, sekolah-sekolah favorit, SMA favorit, optimis. Ya. Baik. Kemudian surat yang kedua yaitu surah An-Najm. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. Dan bahwa insan hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sebenarnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi jawaban kepadanya dengan jawaban yang paling sempurna. Dan sebenarnya kepada Tuhan mula akhir segala sesuatu. Nah, ini berkaitan dengan usaha. Ya. Dengan usaha. Kalian nanti baca, coba di rumah, hafalkan. Nanti di akhir pembelajaran saya akan kasih tugas. Kemudian ayat yang ketiga kita baca terlebih dahulu, surah Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
Sadaqallahu. Maka disebabkan rahmat Allah dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, ini ayat ini berkaitan dengan tawakal, ya. Maka kita akan bahas 3 hal, ya. Keterkaitan antara optimisme, kemudian usaha, dan tawakal. Tadi sudah kita bahas sedikit. Apa itu optimis, ya? Ini dalam bahasa Latin merupakan diambil dari kata optima, artinya yang terbaik, ya, terbaik. Dalam kamus Oxford, optimisme itu adalah harapan dan keyakinan tentang masa depan atau hasil yang sukses dari sesuatu. Adapun dalam KBBI, optimis adalah orang yang selalu berpengharapan, berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Nah, ini yang harus kalian miliki, ya. Kebalikannya adalah pesimis. Nah, kemudian bagaimana sekarang kalian menyikapi ujian nasional, ya? Kalian harus optimis. Dan mudah-mudahan kalaupun misalkan ada hari ini, tahun ini, ya, kalian harus optimis bisa lulus dari ujian nasional, ya. Nah, yang kedua ikhtiar, ya tadi. Ikhtiar ini adalah berusaha dan mencari daya upaya, ya. Termasuk diantaranya di dalamnya, yang termasuk dalam ikhtiar adalah doa, rencana, usaha, evaluasi termasuk di dalamnya, ya. Jadi ketika ingin kamu sukses UN itu butuh ikhtiar, ya, banyak berdoa, belajar yang rajin, hormat kepada guru, patuh dan minta sempurna orang tua, ya. Nah, kemudian tawakal itu adalah berserah diri kepada kehendak Allah dan percaya dengan sepenuh hati kepadanya. Tawakal bukan hanya berpangku tangan tanpa usaha, tapi harus ada usaha sebelumnya. Maka di sini ada keterkaitan antara optimis, kemudian ikhtiar dan tawakal. Kalau kita memiliki ketiganya, insya Allah, ya, kesuksesan sudah akan di depan mata kita. Ya, ketika kita sudah optimis, selalu optimis, apapun yang kita cita-citakan kita raih, ya, kita kejar, gitu kan, optimis. Kemudian kita barengi dengan usaha dan doa, ya, semuanya. Kemudian baru setelah itu kita bertawakal kepada Allah, serahkan apa hasilnya kepada Allah SWT. Tapi ini ada sebuah kisah, ya, lelaki dan untanya. Ketika itu Anas bin Malik berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah harus aku mengikat untaku kemudian bertawakal, atau aku melepaskannya saja kemudian bertawakal? Nah, kemudian Rasulullah menjawab, ikatlah untamu sebelum bertawakal kepada Allah. Ini pentingnya usaha, ya. Mungkin itu saja. Nanti kalian cek tugas-tugasnya di e-learning, ya. Ini langkah-langkah kerjanya, nanti tulis surah Az-Zumar, ya, kemudian An-Najm, Ali Imran beserta artinya, kemudian nanti jelaskan isi kandungannya, ya, dalam surat An-Najm, Az-Zumar dan Ali Imran. Nah, kemudian kalian hafalkan, ya, ketiga surat ini. Nah, kalian boleh video call atau kalian buat di rekaman video, ya, berupa nanti di-upload ke YouTube, ya, nanti kasih linknya kalau bisa, atau kalian setorkan hafalan itu kepada orang tua kalian, nanti ditulis, ya, ininya, penilaiannya. Oke, baik, terima kasih. Itu saja pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.